Kendati masih cukup lama gelaran Pilpres 2024, namun utak-atik maupun manuver politik sejumlah tokoh mulai terasa. Kendati para tokoh itu umumnya menyangkal bila pertemuan mereka terkait dengan Pilpres. Sejumlah lembaga survei pun gencar merilis hasil survei tokoh-tokoh potensial yang bakal berkompetisi di Pilpres 2024. Nama Menhan Prabowo Subianto selalu masuk dalam daftar survei dan masih tertinggi dalam setiap lembaga survei. Muncul pula nama Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, ada pula nama Ridwan Kamil, Puan Maharani, serta Agus Harimurti Yudhoyono. Di tengah ramainya bursa kandidat Capres 2024, ada pula kelompok relawan yang menyebut dirinya Komunitas Sukarelawan Jokowi Prabowo 2024 atau Jokpro 2024. Kelompok ini mewacanakan Jokowi kembali bertarung di Pilpres 2024 berpasangan dengan Prabowo Subianto. Kendati berulang kali Jokowi sudah menegaskan bila dirinya tak berkeinginan memperpanjang jabatan presiden untuk ketiga kalinya yang jelas-jelas menabrak konstitusi. Direktur Eksekutif Indobarometer yang juga menjadi penasehat komunitas Jokpro 2024 M. Kodari mengatakan dipasangkannya Jokowi Prabowo agar tidak terjadi polarisasi masyarakat seperti Pilpres 2019. Kita melihat bahwa masalah besar di masa yang akan datang khususnya di 2024 adalah polarisasi ekstrim ya, di mana perbedaan-perbedaan itu kemudian menjadi katakanlah perkelahian di masyarakat. Nah, kita ingin mencegah itu karena kita lihat trennya ada 2014, 2019 Pilkada Jakarta, lihat juga di Amerika. Nah, makanya kita berpikir bahwa kalau dipasangkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, maka yang tadinya terpisah begitu ya, istilahnya itu cebong sama kampret akan bergabung dan itu akan melahirkan situasi dan kondisi yang aman dan damai. Sementara itu, survei SMRC yang melakukan tanggal 21 sampai 28 Mei 2021 melalui wawancara tatap muka dan melibatkan 1.072 responden untuk mengukur respon publik apakah Jokowi harus kembali menjadi capres di Pilpres 2024 menunjukkan mayoritas 52,9% masyarakat tidak setuju Jokowi kembali maju di Pilpres 2024. Responden yang setuju Jokowi kembali maju di Pilpres 2024 lebih sedikit, yaitu 40,2%. Sementara yang tidak menjawab adalah 6,9%. Pilpres 2024 meski masih jauh di depan mata, namun auranya tetap menjadi magnet di tengah upaya pengendalian COVID-19 yang belum juga tuntas di tanah air. Tim Liputan Berita 1. Ya, Jokowi dan wacana Presiden 3 periode. Itulah topik dialog Morning Talk kita pagi ini. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Direktur Riset SMRC, Denny Irvani. Selamat pagi, Pak Denny. Selamat pagi, Mbak Anggita. Baik, terima kasih sudah bersama kami di Good Morning Talk, Pak Denny dan juga pemirsa. Kita juga sudah bergabung dengan Sekjen Jokowi Prabowo 2024 atau Jokpro 2024. Selamat pagi, Mas Timothy Ivan. Selamat pagi Mbak, selamat pagi Pak Denny. Selamat pagi Mbak, Mas Timothy. Baik, sebelum saya ke Pak Denny, saya ke Mas Timothy dulu. Mas Timothy, ini hadirnya Jokpro 2024 adalah untuk mendukung duet dari Prabowo dan juga Jokowi di Pilpres 2024. Sebenarnya apa alasan yang melatar belakangi dukungan ini? Padahal Presiden Joko Widodo sebelumnya juga sudah berulang kali mengatakan tidak berniat untuk menjadi presiden 3 periode. Oke, pertama yang perlu saya luruskan, Pak Jokowi belum pernah menolak secara tegas ya. Artinya wajar bagi Pak Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan mengeluarkan statement demikian, statement normatif. Tapi bagi Jokpro, Jokowi Prabowo itu adalah imajinasi masyarakat Indonesia sejak 2014 dan 2019. Masyarakat Indonesia sejak 2014, Pilgub DKI 2017 dan Pilpres 2019 tidak lagi sama gitu dengan masa-masa sebelumnya gitu. Artinya terbelah cebong dan kampret ya. Suami istri bisa cerai gara-gara beda pilihan Jokowi dan Prabowo.
Maka itu kami tidak bisa tinggal diam begitu ya melihat polarisasi ekstrim ini, sehingga kami mengusulkan Jokowi Prabowo supaya masyarakat Indonesia itu bisa bersatu dan fokus menyelesaikan kinerja-kinerja yang sudah tertinggal puluhan tahun. Demikian, Mbak. Baik, apakah semata-mata agar tidak ada lagi polarisasi masyarakat di kancah Pilpres periode selanjutnya atau tahun 2024 nanti, atau adakah tujuan lainnya, Mas? Oke, jelas ya, tone kami dari awal yang disampaikan Bang Kobari juga selalu polarisasi ekstrim. Artinya kami melihat dan berkaca pada Pilpres Amerika Serikat yang lalu ya, bagaimana Donald Trump hanya melalui cuitan Twitter saja mereka bisa menyerang gedung Capitol untuk menggagalkan pelantikan Biden gitu. Apalagi di Indonesia yang mohon maaf ya, dengan uang 100.000 atau nasi kotak saja berangkat dari daerah naik bus untuk menggagalkan pelantikan atau misalkan menyerbu Bawaslu gitu ya. Artinya situasi ini sangat miris apabila terjadi di Indonesia, sehingga bagi Jokowi Prabowo polarisasi ekstrem itu sangat bahaya dibanding isu-isu yang lain gitu. Baik, saya ke Pak Denny. Pak Denny, bagaimana Anda melihat dukungan untuk wacana Jokowi dan juga Prabowo atau melanjutkan pemerintahan dari Jokowi menjadi 3 periode ini, Pak? Baik, makasih Mbak Anggita, makasih Mas Timothy. Pertama, saya ingin jelaskan bahwa survei atau penelitian ini dilakukan untuk mengukur aspirasi masyarakat secara umum tentang amandemen terhadap konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah, aspirasi yang belakangan sering muncul itu kan terkait dengan unsur-unsur pokok dalam presidensialisme yang di mana terkait misalnya memberikan wewenang pada MPR, kemudian soal GBHN, kemudian juga kita lihat ada aspirasi tentang amandemen terhadap masa berkuasa presiden yang saat ini kan dibatasi maksimal 2 kali dalam periode masing-masing 5 tahun, dan ada aspirasi untuk mengubahnya menjadi lebih dari 2 kali. Jadi itu kerangka besarnya. Untuk itu kami melakukan survei secara nasional, secara tatap muka terhadap 1072 responden yang dipilih secara acak gitu ya. Nah, tentu ada banyak sekali temuan yang terkait dengan amandemen, tetapi untuk diskusi kita pada pagi ini, saya kira pertama saya ingin sampaikan kita harus lihat masalah yang umum dulu. Yaitu ketika warga ditanya apakah masa jabatan presiden yang saat ini ada di dalam konstitusi kita, yaitu 2 kali dan maksimal 2 kali dan masing-masing 5 tahun itu harus dipertahankan atau diubah itu dulu. Kami menemukan ada 74% yang warga yang ingin ketetapan atau ketentuan itu dipertahankan, dan hanya 13% yang ingin diubah. Ada sisanya 13% yang lain yang tidak punya pendapat ya. Itu kalau kita elaborasi lebih jauh, aspirasi atau pendapat seperti itu merata di setiap lapisan masyarakat. Itu terjadi baik mereka yang pro Jokowi maupun yang pro Prabowo, yang memilih partai A, partai B dan seterusnya, itu punya pendapat yang relatif seragam bahwa 74% ingin ketetapan itu dipertahankan. Nah, memang ada pertanyaan selanjutnya kalau kita tarik secara lebih khusus ya sekarang, ada yang berpendapat bahwa Jokowi harus kembali maju menjadi calon presiden. Itu pun konsisten, lebih banyak yang menolak dibanding yang setuju dengan aspirasi ini. Yang menolak ada 52,9%, sementara yang setuju 40,2%. Namun ada catatan yang sangat penting bahwa sikap publik dalam pertanyaan tentang apakah Jokowi harus maju kembali atau tidak ini itu sedikit berbeda. Kalau kita lihat lebih dalam, ada bias preferensi politik. Mereka yang pendukung Jokowi di tahun 2019 cenderung memang lebih menginginkan dibanding yang dulu tidak memilih Jokowi. Namun penolakan di kelompok pemilih Jokowi pun sangat besar. Nah, itu yang kita tangkap. Intinya masyarakat umumnya menolak ada perubahan konstitusi terhadap
masa jabatan presiden, dan juga secara khusus untuk Jokowi, warga pun mayoritas menolak kalau ada aspirasi bahwa Jokowi harus maju lagi. Demikian Mbak Anggita. Tadi Anda mengatakan dari hasil survei itu mayoritas masyarakat menolak dikarenakan tidak ingin ada penabrakan konstitusi begitu ya Pak. Apakah ini juga ada faktor dari ketidakpuasan dari masyarakat yang menolak Jokowi untuk melanjutkan 3 periode? Iya, pada dasarnya tadi saya jelaskan bahwa kalau aspirasi untuk mempertahankan ketentuan maksimal dua periode untuk seorang presiden itu merata di setiap kelompok masyarakat. Jadi mereka yang puas maupun yang tidak puas dengan kinerja Jokowi, mereka yang pendukung Jokowi tadinya ataupun yang bukan, itu punya aspirasi yang relatif sama. Bahwa ketentuan itu harus dipertahankan. Itu jumlahnya sangat besar, 74% dibanding yang ingin mengubahnya 13%. Kalau pertanyaan tentang Jokowi secara khusus begitu ya, kalau tadi kan kita tanyakan tentang konstitusi. Kalau Jokowi khusus apakah dia harus maju atau tidak, itu pun sama, bahwa mayoritas lebih menolak dibanding yang menyetujui. Dan tetapi memang ada bias preferensi politik kalau dalam pertanyaan apakah Jokowi harus maju atau tidak. Jadi masyarakat tidak netral lah, kira-kira kurang objektif kalau kita tanya soal Jokowi secara khusus. Tapi ini kan kasus khusus ya, bukan kasus yang umum. Kalau kita bicara konstitusi sendiri, masyarakat secara umum menolak ada perubahan. Baik, saya mau ke Mas Timothy. Mas Timothy, lantas ini dukungan dari Jokpro sudah ada untuk Jokowi 3 periode. Apa langkah praktikal yang akan dilakukan untuk mewujudkan duet dari Jokowi dan juga Prabowo? Oke, Jokowi Prabowo itu hanya bisa terwujud di 2024 apabila amandemen konstitusi kita terjadi ya. Artinya perlu digarisbawahi, Jokpro tidak pernah melanggar atau menabrak konstitusi. Jokpro menyatakan mengusung Jokowi Prabowo apabila amandemen Undang-Undang Dasar terjadi. Gitu. Artinya tunggu dulu amandemen Undang-Undang Dasar terjadi, baru Jokowi Prabowo bisa terwujud di 2024. Maka langkah utama kami, langkah awal kami untuk membuka pintu itu adalah mensosialisasikan dan mengkampanyekan, lalu mengumpulkan dukungan masyarakat, ya, bahwa Jokowi Prabowo itu harus direalisasikan di 2024. Lalu setelah dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia ini terkumpul, maka kami akan bawa ke Pak Bamsud, begitu ya. Kami akan bawa ke Bu Puan, kami akan bawa ke Pak Lanyala, begitu ya. Ini loh dukungan masyarakat itu begitu luas. Misalkan ya, 25 juta masyarakat Indonesia mendukung Jokowi Prabowo. Masa wakil rakyat kita tidak mau dengar dan tidak mau mengamandemen Undang-Undang Dasar, begitu. Jadi pintu awal kita adalah amandemen Undang-Undang Dasar dulu. Baru setelah amandemen Undang-Undang Dasar terjadi, kita fokus untuk memasangkan Jokowi Prabowo di 2024. Demikian, Mbak. Baik, bagaimana dari Jokpro 2024 sendiri menanggapi penolakan dari masyarakat yang mengatakan ini tidak amanat dengan konstitusi dan mengapa harus mendukung Jokpro? Oke, ini menarik ya, terkait dengan hasil survei ya. Saya coba tunjukkan hasil survei dari Carta Politika. Carta Politika itu pada saat itu merilis hasil survei 13,9% masyarakat Indonesia setuju dengan Jokowi 3 periode. Lalu survei Parameter itu 27,8% yang setuju Jokowi 3 periode. Artinya ada kenaikan 2 kali lipat ya dari yang setuju gitu. Lalu terakhir dari SMRC 40,2%, artinya ada kenaikan 12,2% masyarakat Indonesia yang setuju Jokowi 3 periode. Catatannya apa? Jokpro 2024 baru syukuran saja masyarakat yang setuju Jokowi 3 periode itu udah 40,2% gitu. Apalagi nanti Jokpro 2024 udah menyebar ke seluruh Indonesia, kita sudah kampanyekan Jokowi Prabowo ini, maka sah-sah saja 50% persatu itu akan terwujud. Apalagi hari ini akan ada komite referendum NTT ya, yang akan menyatakan dukungannya untuk Pak Jokowi 3 periode. Artinya kita lihat saja masyarakat NTT sudah seberapa banyak gitu ya. Maka kami yakin insya Allah Jokowi Prabowo di 2024 akan terwujud. Demikian, Mbak. Baik. Saya ke Pak Denny. Pak Denny, bagaimana dari pandangan Anda menanggapi dukungan ini, Pak? Seperti yang dijelaskan oleh Mas Timothy barusan. Iya, saya kira begini.
kasus Jokowi dan Prabowo dalam misalnya dalam hal ini, atau Jokowi yang diaspirasikan ingin maju, harus maju lagi 3 periode, itu cuma kasus khusus gitu ya. Kita menurut saya penting berbicara pada tataran yang lebih fundamental, apakah ketetapan masa jabatan presiden itu perlu diubah atau tidak. Karena kita tahu ini amanat reformasi bahwa pembatasan masa jabatan presiden itu sangat penting dan disepakati oleh kita bersama melalui konstitusi bahwa masa jabatan itu dua periode itu maksimal, dan ketika kita tanyakan itu sesuatu yang sifatnya umum, tidak peduli siapa yang mau maju lagi atau yang calon presiden yang akan menjabat kembali, itu kan kita lihat angkanya sangat tinggi, penolakannya 74%. Itu adalah jawaban yang paling menurut saya bisa kita andalkan bagaimana sikap publik terhadap konstitusi kita. Pada dasarnya publik tidak ingin ada perubahan yang terjadi pada konstitusi kita, termasuk dalam masa jabatan presiden. Dan ini konsisten dengan temuan lain dalam survei ini bahwa negara ini pada dasarnya sedang berjalan ke arah yang benar. 80% mengatakan demikian. Jadi menurut warga tidak ada urgensi untuk mengubah konstitusi kita, termasuk dalam hal masa jabatan presiden gitu. Saya kira demikian. Baik, Pak Denny dan juga Mas Timothy, kita akan lanjutkan pembicaraan kita pagi ini usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Good Morning Jakarta akan segera kembali.